Singkat saja, nggak usah di-skip, nggak usah dipercepat, saya mau ngomong cepat, intinya info GTK sudah update, teman-teman ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo semuanya. Balik lagi ya bersama saya Nurul Hadi Fauzi di channel Ngapakpedia. Seperti yang saya tunjukkan seperti ini ya, di sini sudah ada progres SKTP walaupun masih uji coba tapi memang sudah terbaca di info GTK. Silakan Bapak Ibu guru cek, operator juga bisa bantu cek status validasi info GTK-nya. Di sini sudah rata-rata hijau semua dan catatan masalah masih terdapat data yang belum valid itu sebenarnya di atas sudah valid semua. Jadi menunggu validasi ulang. Udah. Kalau yang kayak gini berarti tinggal nunggu aja. Tinggal nunggu dengan duduk manis dan santai. Oke, kemarin saya sudah nunjukkan di Dapodik saya sinkron tanggal 16. Waktu itu saya share juga di grup TPG sekolah saya bahwa saya sudah sinkron ya di tanggal 16 dan validasinya di tanggal 19. Tadi saya sempat nge-share ya ini ya, siap-siap gitu ya, karena tadi sore main tes dan sekarang jam 18.40 itu sudah rilis info GTK-nya, teman-teman. Nah, hasilnya adalah ternyata seperti ini. Tanggal sinkronnya terbaca tanggal 16 sesuai dengan yang saya lakukan sinkronisasi Dapodik, yaitu tanggal 16. Tapi karena kemarin saya install ulang ya, jadi datanya belum sinkronisasi. Sebenarnya waktu di konten-konten saya itu, saya sudah sinkron nih, teman-teman. Sebentar, saya cek ya. Ini bukan video ini. Pokoknya saya sudah sinkron sesuai dengan tanggal yang ada di info GTK tersebut. Oh, ini cara mengerjakan dapodik dari awal sampai selesai. Di sini adalah saya melakukan sinkronisasi. Saya percepat. Nah, ini dia tanggal 16 Januari 2026 saya sudah sinkron dan di sini juga saya mengisi data pembelajaran dengan benar sehingga info GTK-nya ya sudah tinggal menunggu validasi ulang aja karena di sini sebenarnya sudah valid-valid semua. Nah, kalau misal masih ada yang belum valid, kalian bisa lihat ya. Di sini validasi sudah muncul tanggalnya dan kalau di sini operator belum sinkron berarti memang belum terbaca sinkronisasinya ya. Jadi data sinkronisasi belum terbaca walaupun sudah validasi, kalau belum sinkron ya nggak akan terbaca datanya. Jadi kunci utamanya adalah harus sudah sinkron dapodik terlebih dahulu. Kalau belum sinkron, ya nggak akan masuk datanya ke info GTK, gitu teman-teman, ya. Kemudian, kalau misalnya saya sudah sinkron, tapi masih belum valid, dicek aja belum valid di mana. Misalnya pemenuhan jam mengajar. Nah ini, kalau guru saya kategori A3, karena apa, di sini beliau mengajar bahasa Indonesia 14 jam karena ada 4 rombel, dan beliau adalah TTU, ya. Ini artinya wakil kepala sekolah atau wakakurikulumnya terbaca 12 jam, ditambah 14 jam mengajar, artinya sudah cukup valid. Kemudian ini ada tugas tambahan ekuivalen, ada satu tidak valid. Kenapa tidak valid? Karena sudah ada TTU. Ini TTLE-nya adalah wali kelas, ya. Jadi beliau ini adalah wali kelas, tapi wali kelasnya tidak dihitung karena sudah punya TTU. Karena tugas tambahan utama itu menutupi tugas tambahan lain yang ekuivalensi atau TTLE. Itu berkaitan tugas tambahan. Kemudian guru wali juga sudah ini validasi data ya, sudah mendapat penugasan sebagai guru wali. Nah, kalau di tingkat SMP, SMA ke atas itu harus menjadi guru wali dan saya masih pakai SK lama, yaitu SK semester kemarin. Guru walinya masih pakai SK semester kemarin, maka kurikulumnya juga sama, masih pakai SK semester kemarin ya. Jadi karena SK-nya masih berlaku, jadi ya aman-aman saja karena SK itu kan berlaku dalam 1 tahun. Nah, SK guru wali maupun SK tugas tambahannya itu di tahun ajaran ini ya masih berlaku gitu teman-teman ya. Jadi nggak perlu di-update kalau memang tidak ada perubahan. Kemudian kalau rombel guru wali itu wajib, wajib dibuat lagi kalau rombel guru wali ya. Jangan sampai ada guru yang tidak mendapat guru wali dan jangan sampai ada siswa yang tidak masuk ke dalam guru wali. Jadi itu wajib. Nah, silakan teman-teman atau Bapak Ibu guru mengecek statusnya masing-masing ya. Kalau masih belum valid, sabar. Masih ada proses validasi di tahap berikutnya
ya, teman-teman. Jadi sabar aja dulu. Yang penting sudah sinkron dan datanya sudah benar. Itu. Kalau belum sinkron, mungkin karena operator sedang ada kendala invalid, terutama di sekolah-sekolah negeri yang menerima data guru paruh waktu. Itu kemarin banyak kasus yang mana Eee, NIP P3K paruh waktu itu menjadi invalid, teman-teman, dan itu solusinya masih susah dicari ya. Harap bersabar ya untuk guru-guru di sekolah negeri. Kalau saya sih swasta, jadi aman-aman aja. Ini nggak ada P3K paruh waktu dan ini alhamdulillah sudah sinkron, kemudian sudah valid, ya sudah. Intinya kalau yang masih belum valid diklik ini tanda panahnya, ya, diklik ya, klik gitu ya. Kemudian kalau terkait status kepegawaian ini wajib, apa namanya, kalau di sekolah swasta wajib GTY ya, kalau honor sekolah tidak bisa. Di sekolah negeri juga honorer sekolah tidak bisa karena wajib, apa namanya, GTY. Kalau di negeri wajib honor daerah, begitu ya. Kemudian sepertinya tidak terlalu banyak yang perlu saya jelaskan ya terkait info GTK, intinya tampilannya lebih sederhana, lebih simpel, lebih gampang dilihat gitu, ya abaikan aja. Seperti itu, tinggal menunggu proses SKTPG yang ini logonya kedip-kedip dan nggak ada istilah lagi kode 02, 07, 08, 013, 16 gitu, nggak ada. Intinya sinkron, valid, SKTPG terbit, TPG salur, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Ya, tiap bulan. Jadi, validasi ini berlaku untuk 1 semester, karena di sini nih ada penyaluran 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 seperti itu, teman-teman. Jadi kemungkinan besar penyaluran dilakukan setiap bulan, presentasinya naik 90% ya, tinggal menunggu eksekusi validasi ya, teman-teman. Kita bahas masalah apa lagi yang biasanya sering keaktifan. Nah, keaktifan di Dapodik itu terdeteksi kalau sudah masuk di dalam rombel. Kalau belum masuk ke dalam rombel, ya nggak bisa, ya. Jadi keaktifan itu harus mengajar di dalam rombel. Kemudian kalau mau cek linearitas, linearitas ngajar itu di Permen nomor 222 garis miring O garis miring 2025 ya. Jadi di sini kalian misalnya untuk guru-guru yang kekurangan jam mengajar bisa ngecek kalian itu linearitasnya dengan apa. Misalnya saya contoh kontrol F saya cari matematika. Matematika itu linearnya dengan apa? Dengan informatika, dengan coding. Jadi kalau Bapak Ibu guru kekurangan jam matematika, bisa dipenuhi dengan jam informatika, bisa dipenuhi dengan jam coding dan kecerdasan artifisial atau KKA. Itu untuk di SMP. Kalau di SMA ada matematika umum dan seterusnya ya. Kemudian informatika untuk kelas 10 di SMK juga bisa linear dengan matematika. Seperti itu. Jadi silakan langsung meluncur aja ke info GTK dan tetap bersabar kalau yang masih belum valid ya. Kalau yang belum valid sih sabar, jangan gerak-gerak operatornya karena operator lagi banyak banget yang harus diselesaikan. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.